Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita mengadakan penelitian menggunakan teknologi digital dan yang digunakan adalah fasilitas yang sangat familiar di kita ketika kita membutuhkan survei ya, mengadakan survei yaitu Google Form. Ya, jadi Google Form ini salah satu fasilitas gratis bagi kita ya. Kita bisa mengadakan penelitian dengan responden yang tidak terbatas ya dan mudah-mudahan bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Walaupun di Google Form itu nanti bisa menampilkan data ya, apa hasil tapi tidak maksimal. Biasanya hanya berupa hasil deskripsi ya, statistika deskriptif ya. Dan di Google Form itu juga akan apa mengarahkan kepada spreadsheet ya, nanti spreadsheet ya, di mana kita bisa menyimpannya dalam bentuk CSV atau file Excel. Kita mulai aja ya, bagaimana kita menggunakan Google Form dan nanti dilanjutkan dengan teknik analisis dengan menggunakan Rapid Miner. Ya. Kemarin saya sudah minta tolong untuk menyebarkan kuesioner ya, kuesioner tentang perilaku belanja online. Ya, perilaku belanja online, pertanyaannya singkat, hanya untuk latihan ya, hanya untuk latihan. Tujuannya adalah seperti apa sih profil pembelanja online. Orang yang apa belanja online itu profilnya seperti apa? Atau lebih spesifik adalah masyarakat yang mempunyai karakteristik seperti apa yang cenderung sering melakukan belanja secara online. Ya, Bapak Ibu mungkin ingat ya, kemarin pertanyaannya salah satunya adalah seberapa sering telah melakukan belanja secara online. Ya, ada yang tidak pernah, ada yang 1 sampai 10 dan lain sebagainya, ada yang lebih dari 30 kali. Ya, ada yang lebih dari 30 kali. Ya, setelah dilakukan survei, ya, ini hasilnya Bapak Ibu, ya. Ternyata kita mendapatkan responden 266 orang, ya. 266 orang. Saya tidak menampilkan deskriptifnya, ya, statistika deskriptif secara keseluruhan, hanya menampilkan awalnya saja di sini, ya. Jadi kita mendapatkan hasil 266 orang, ya. Yang pertama di sini usia, kebanyakan usia antara 21 sampai 30 orang. 30 tahun ya, maaf. Sampai 21 30 tahun. Berikutnya nanti bisa saya share hasilnya ya. Karena kita nanti menggunakan teknik analisis yang berbeda ya, bukan hanya deskriptif statistik ini ya. Saya kira sudah banyak yang menggunakan, saya hanya mereview saja, refresh kembali bagaimana kita menarik data dari Google Form ke komputer kita, ke Excel ya, ke file Excel ya. Saya kira sangat gampang ya. Tinggal dari ini kemudian ada view in sheet di sini ya. View in sheet ya. Kemudian open linked spreadsheet-nya ya, tinggal dibuka saja akan terbuka seperti ini ya. Nah, sudah diatur ya kolom dan barisnya. Mulai dari responden yang mengisi ya. Responden mengisi itu kapan sampai kepada jamnya sampai kepada detiknya. Ini sangat rinci. Barangkali kalau survei konvensional ya, kita lupa nyatet yang kayak gini, kapan dia ngisinya. Ya, kapan dia isinya. Ini langsung terekam dengan baik ya, karena dengan menggunakan digital teknologi. Ya, pertanyaan pertama tentang usia, ya itu hasilnya ya sampai bawah ya. Ada 41 sampai 50. Saya
Saya membuat rank 10 tahun ya, supaya nanti hasilnya bisa dikelompokkan. Ya, sebenarnya bisa juga tidak perlu dibuat rank atau interval ya, atau interval tahunnya, tapi nanti kita punya pekerjaan tambahan lagi bagaimana kita mengelompokkan seperti ini. Ya, jadi berusaha tanya yang lebih matang ya, tanya yang lebih matang sudah langsung seperti ini. Ya, karena kebutuhannya hanya untuk kelompok umur, bukan untuk mencari rata-rata ya Bapak Ibu. Kalau untuk mencari rata-rata umur berapa responden kita nggak bisa seperti ini. Ya, tapi hanya untuk mencari kelompok umurnya masih bisa memungkinkan. Jadi kita ketika membuat instrumen ya pertanyaan harus melihat kebutuhannya apa. Kalau kebutuhannya nanti harus melihat rata-rata yang belanja online itu usianya berapa? Kalau pertanyaannya seperti ini, kita tidak mendapatkan datanya. Kemudian pertanyaan tentang jenis kelamin, ya, jelas dua pilihannya laki-laki perempuan, pekerjaan juga kemungkinan ada lainnya, ya, karena kalau terlalu banyak nanti analisisnya jadi jelek, nanti akan saya lihat ya. Ya, kalau pilihannya terlalu banyak menggunakan teknik decision tree itu bervariasi banyak, itu kemungkinan akan tidak bagus hasilnya. Kemudian pendidikan terakhir standar ya, ya mulai dari apa SD ya, kalau pendidikan terakhir sampai S3. Kemudian ini juga penting ya, kategori tempat domisili. Ya. Responden disuruh untuk milih dia tinggal di desa atau kota. Kemudian penghasilan per bulan, berapa sering belanja secara online itu ini yang nantinya ya, berapa sering belanja secara online ini yang dalam penelitian itu dijadikan label. Kalau kita penelitian secara uji variabel itu hubungan antar variabel ini yang dijadikan variabel terikat. Jadi orang yang sering berbelanja secara online itu orang yang punya karakteristik seperti apa yang kayak gini nih pertanyaannya. Ya. Kemudian yang paling kanan itu yang nggak kelihatan itu alasan belanja secara online. Ya. Ada yang karena produknya harganya lebih murah, banyak pilihan dan lain sebagainya ya. Itu. Ya. Ini pertanyaannya. Jadi kalau dilihat dari hipotesis ya bagaimana karakteristik individu. Ini yang seperti ini kan karakteristik individu ya. Karakteristik individu mempengaruhi perilaku belanja ya, atau bagaimana karakteristik individu itu berpengaruh terhadap keputusan berbelanja secara online. Ini kira-kira dibangun hipotesis seperti itu ya. Nah ini dari Excel ya, tinggal kita download. Ini sangat teknis, saya kira gampang sekali ya. Kita download, kita masukkan ke komputer kita ya. Kalau saya paling enak download, mungkin ada make copy, ada import dan lain sebagainya. Export ya, diekspor. Ini di komputer saya ya, karena ini Excel ya, Excelnya Mac ya, mungkin tampilannya beda ya, tampilannya beda. Langsung download, kemudian pilihannya adalah Microsoft Excel. Ya, bisa juga PDF dan lain sebagainya. Kita pilih yang Microsoft Excel di sini. Ya. Dan hasilnya seperti ini. Ya. Hasilnya seperti ini, tabel Excel sama persis ya, yang online tadi spreadsheet dari Google Form yang online sama persis, tapi ini sudah tersimpan di komputer kita. Ya. Kemudian langkah berikutnya apa? Ya. Langkah berikutnya adalah membersihkan data. Ya. Yang data yang tidak saya butuhkan adalah time di sini ya. Ya. Timestamp tidak saya butuhkan ya. Ini kolom ini saya buang. Kalau Bapak Ibu pengen tetap terrekod ya jangan dibuang. Tapi nanti akan pekerjaan tambahan ketika dianalisis di rapid manner. Ya. Mungkin punya file aslinya ada, kemudian yang ini yang khusus untuk kita analisis. Ya. Jadi dua copy. Ya. Ini dibuang ya, di del ya, kemudian baru kita analisis nanti. Setelah ini kita
menganalisnya menggunakan teknik yang namanya decision tree, menggunakan software RapidMiner. Ya, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa langsung download software RapidMiner. Habis kuliah ini saya akan menyebarkan Google Form, ya, Google Form untuk bertanya apakah sudah download dan bisa dibuka dengan baik di komputer masing-masing. Ya, ini hanya untuk ngecek saja ya. Untuk ngecek saja siapa saja yang sudah dan siapa saja yang belum. Ya, nanti habis ini Bapak Ibu silakan yang sudah membuka laptop langsung aja download software RapidMiner. Ini software free. Kalau ada nanti pilihan versionnya, pilih yang versi education ya. Pilih versi yang education. Ya, ini software yang free yang saya kira powerful ya, kita bisa gunakan untuk penelitian kita. Ini yang biasa digunakan oleh teman-teman dari data scientist ya, ya ilmuwan data. Ya, kemarin saya sampaikan juga saya salah satu anggota dari ilmuwan data Indonesia. Software yang digunakan salah satunya adalah ini, RapidMiner yang masih sangat jarang digunakan di kalangan kita di FISIP Unsud ini. Bahkan di Unsud barangkali ya masih sangat jarang digunakan. Nah, ini tampilannya. Tampilan RapidMiner seperti ini ketika nanti Bapak Ibu membukanya, pilihlah yang blank proses di sini. Blank proses sehingga tampilannya seperti ini. Nah, RapidMiner ini kuncinya ada di tiga ini ya. Ada desain, result. Desain itu nanti kita perintahnya itu di menu desain. Kemudian hasilnya nanti di result ini. Kemudian di kiri ya, di kiri itu ada ya Bapak Ibu harus bisa menampilkan tiga ini. Operator, parameter, dan repository. Ya, kalau tidak bisa tampil, nanti lihat di apa lihat di menunya di atas ya, menu di atas nih di view ya, view ini titik klik ya, nanti akan kelihatan yang mau ditampilkan itu yang mana saja. Ya, itu nanti bisa dilihat di situ ya. Kemudian langkah berikutnya ketika kita membuka ini ya, ketika kita membuka ini, langkah pertama adalah import data. Data yang tadi Excel itu dimasukkan ke sini. Ya, diarahkan, diklik dulu di sini local repository. Ya, local repository diarahkan di sini, diklik dulu, tapi ada di repository ini ya, yang aktif di sini. Jangan yang parameter operator nanti nggak tampil di sini. Jadi yang diaktifkan dulu ya, tabnya di sini adalah repository, kemudian nanti akan ketemu ini local repository-nya diklik, kemudian baru import data. Ya, import data. Nah, nanti diarahkan ke My Computer. My Computer silakan prosedur biasa ya kalau mencari file yang akan diupload atau digunakan ya. Tentu saja akan cari direktorinya di mana ya. Saya di sini ya. Kemudian filenya ketemu ya karena menyatu di mata kuliah ini metode penelitian digital. Ini klik perilaku belanja online filenya. Ya, kemudian berikutnya kita klik next di sini. Gampang sekali ya, seperti kita menganalisis pakai software biasa. Ya, setelah next ya, berikutnya nanti akan tampil seperti ini. Ya, ini hasilnya. Ya, hasilnya tabel sama dengan Excel-nya. Nah, kenapa tadi saya perintahkan supaya kolom yang tidak kepake itu dibuang dulu karena akan ke bawah ke sini kita malah repot ya. Kita malah repot harus membuang dulu di sini. Ya, kalau benar-benar tidak kepake ya mendingan sudah dibuang dari Excel-nya. Ya, kalau tidak kita nanti ada kesalahan kemudian import lagi, kita nanti buang lagi berkali-kali. Itu pengalaman saya. Mendingan dari Excel-nya sudah bersih dulu.
Ya. Jadi nama filenya ini ya, importnya seperti ini prosesnya ya. Kemudian tinggal next di sini ya. Setelah next nanti kita disuruh milih ini. Nah, ini jadi setelah kita apa melanjutkan, jangan lupa di atas sendiri itu ada pilihan ya untuk replace error with missing values. Ini apa artinya? Jika ada responden yang tidak mengisi, itu nanti dikosongkan sudah, dibuang. Karena nanti akan mengotori analisis kita. Tapi mudah-mudahan dengan Google Form ini sudah tidak ada, sudah dikontrol sebelumnya ya. Karena ketika kita membuat apa form angket atau kuesioner itu sudah dibuat asterik semua ya. Artinya semua wajib untuk ngisi. Tapi barangkali kita dalam mengadakan survei memberikan kebebasan kepada responden untuk tidak mengisi pada satu pertanyaan, ya, pada satu nomor pertanyaan, berarti kemungkinan ada yang tidak ngisi. Nah, itu nanti akan apa mempengaruhi hasil ya, apa tidak bersih hasilnya karena ada yang kosong, sehingga lebih baik replace error with missing value. Kalau kelewat gimana? Nanti ada prosedur malah rumit lagi, lebih panjang. Mendingan dari awal ya kita replace dulu. Ya, jadi datanya lebih bersih. Ya. Ini berikutnya ya next nanti berikutnya adalah membuat label. Ya, membuat label itu menentukan mana variabel. Kalau di dalam rapid miner ini bukan variabel namanya atribut. Ya, jadi usia itu atribut, jenis kelamin atribut, pekerjaan atribut, pendidikan atribut, dan sebagainya. Ya. Jadi membuat label, ya, mana atribut ya yang menjadi label, artinya menjadi variabel terikat. Kalau dalam penelitian seperti biasa kita, mana yang menjadi variabel terikat, ya itu dikasih rule-nya, ya rule-nya itu diganti. Jadi klik di atasnya, ya di atas yang tanda ini tanda apa tanda setting ya kalau di si anu ya klik nanti ada change rule nanti keluar pilihan ini label yang dipilih ya label yang dipilih sehingga hasilnya seperti ini nih warnanya beda sendiri ketika sudah menjadi label. Kemudian kita harus nyeting jenis datanya type ya type data jenis data semuanya polinominal ya di dalam decision tree itu syaratnya adalah data nominal ya nominal itu ada dua ya binominal dan polinominal di sini ya polinominal pilihannya lebih dari satu ya usia kan lebih dari satu itu masih poli ya jenis kelamin lah jenis kelamin itu binominal karena hanya laki-laki dan perempuan ya mungkin kalau apa Bapak Ibu surveinya sampai ke apa yang LGBT atau apa banci ya mungkin ya itu ada jenis kelaminnya tiga mungkin ya tapi kalau standar biasa ya ya kita tetap dua saja ya itu tetap dua saja saya kira jarang sekali penelitian yang sudah menawarkan alternatif jenis kelamin selain laki-laki perempuan ya saya kira ya ini apa binominal diganti, kemudian kita milih lagi mana yang kira-kira datanya hanya dua pilihan. Ternyata ini kategori desa kota. Desa kota ya, itu juga di change ya, kemudian pilih binominal. Nah, seperti ini berarti kita sudah menentukan ya skala datanya ya, mana yang polinominal dan binominal, kemudian kita menentukan mana yang merupakan variabel atau atribut target atribut terikatnya ya atau dependent ya yang dipengaruhi oleh yang lain di sini ya yang dipengaruhi oleh yang lain di sini ya berikutnya nanti di setelah apa itu di next ya nanti akan tampil seperti ini kemudian jangan lupa yang lokal repositorinya diklik mengarah ke
folder ini, kemudian dikasih nama. Ya, namanya saya sama dengan nama yang ada di Excel, perilaku belanja online responses ya. Itu saya tidak ngubahnya, kemudian finish di sini. Nah, di Rapid Miner itu nantinya akan tampil di menu result ini, hasil. Hasilnya di dalam tabel yang label itu sudah ada di kiri sendiri. Ya. Kiri sendiri, kemudian atribut yang lain, usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, kategori, penghasilan, alasan belanja, ada di paling kanan ini. Ya. Ini apa di Rapid Miner yang kiri itu data, ya, pilihan data, kemudian statistik nanti yang rata-rata macam-macam, ya. Kalau ada yang rata-rata atau yang paling banyak deskriptif statistik dan tampil. Tapi kita cari yang ini visualization, ya. Coba yang visualization tampilan seperti apa? Kira-kira seperti ini visualization bahasa Ibu. Jadi dengan teknik apa plot type namanya word cloud, ya. Kita bisa milih kalau diklik banyak kali pilihannya di sini word cloud itu tampil data yang paling banyak itu contohnya data tentang usia yang paling banyak nanti hurufnya paling gede seperti ini. Ya. Ini yang biasa dilakukan penelitian di apa data science ya biasanya kata yang sering digunakan itu apa nanti akan paling gede di sini. Nah, ternyata usia itu yang paling banyak antara 21 sampai 30 ya responden kita. Yang paling sedikit 41 sampai 50. Ya. Ini orang-orang yang punya kecenderungan belanja online barangkali di sini. Atau atribut yang lain, pendidikan terakhir itu S1, diploma sama sederajat, S2 sedikit, kemudian apa SMP sederajat, SD kecil banget. Respondennya belum ada yang S3, belum ada datanya di sini. Nah, ini kalau tampilan visualisasi data. Kemudian nanti, nah setelah apa ini kita melihat klik repository di sini, filenya itu sudah ada di sini. Ya. Jadi, nah ini, jadi untuk menampilkan ini supaya tampil, ya ini kecepatan. Ya, untuk menampilkan ini supaya tampil, ya, itu klik desain. Oh, ini kecepatan. Ya, ya, untuk menampilkan ini supaya tampil, ya, tampil di kiri, ya, itu tadi kan apa hasil ya riset klik desain di sini klik desain sehingga kosong ini semacam kanvas kita mau ngapain kertas kosong kita mau ngapain ya mau ngapain kita sudah punya data ini perilaku belanja online ya, perilaku belanja online di tab yang namanya desain di sini ya. Desain ya kemudian berikutnya dari desain ini yang ini perilaku belanja online tinggal kita geret aja di drag aja set nanti akan masuk ke sini. Gampang banget. Ya. Jadi digeret aja pakai kursor ya. Set ya. Nanti akan masuk sini. Akan masuk sini kemudian kita mau analisis pakai apa? Ya, kita mau analisis pakai apa? Salah satunya ya. Berarti dari itu kemudian kita klik yang operatornya. Tadi kan repository ya. Kita klik operatornya. Operatornya kita cari yang modeling prediktif ya, trees, decision tree. Banyak banget operator itu berbagai teknik analisis. Kalau orang data science itu bukan teknik analisis namanya algoritma. Pakai algoritma decision tree ya. Dengan apa? Banyak banget ya ini pilihannya. Saya kira ini perlu kuliah khusus untuk apa menggunakan rapid miner karena ini hanya satu suplemen saja ya. Ya. Itu kita cari apa menggunakan teknik decision tree kemudian decision tree-nya ini nah ini maaf digeret lagi ke sini. Jadi kita hanya menggeret saja ya.
drag ya, kemudian lepas di sini ya. Dilepas di sini, kemudian berikutnya apa? Kita menghubungkan. Nah, ini kita tinggal klik di sini buat panah di sini seret, ini juga klik di sini buat panah di sini ya. Artinya dari data ini dihubungkan ke sini, kemudian modelnya dihubungkan ke sini hasil. Ya. Ini akan langsung bisa. Ya. Nah, ini pilihan-pilihan ini apa itu kalau kita gunakan teknik analisis yang lain akan ketahuan fungsinya. Ya, kalau apa untuk teknik ini nanti hanya sebatas ini ya. Jadi tinggal seperti ini ya. Kemudian kita mengubah parameternya. Klik parameter di sini. Klik. Nah, parameternya kita pilih yang ini default di atasnya tidak perlu diubah. Jadi kita menggunakan gain ratio ya. Silakan nanti dicari gain ratio itu apa ya. Jadi rasio yang paling sering muncul ya, yang paling sering muncul datanya itu nantinya akan kita analisis ya. Kemudian confidence-nya 0,1 ya. Kemudian yang kita perlu ubah ini minimum life size yang namanya kan decision tree ya. Decision tree itu kan apa pohon kemudian nanti ada cabang, ada daun. Leaf kan daun ya. Daunnya yang akan kita analisis itu ya yang nantinya akan tampil menjadi daun ya yang nantinya akan tumbuh menjadi daun di pohon keputusan kita itu yang datanya minimal berapa jumlahnya. Nah, default di Rapid Miner itu dua. Saya mengubah kalau dua itu nanti pohonnya jadi keriting apa banyak banget. Susah untuk analisisnya. Semakin banyak apa minimumnya nanti pohonnya terlalu rindang ya sehingga tidak bisa dianalisis dengan baik. Ya, saya mencoba yang masuk akal empat saja cukup. Ya, empat atau lima. Kalau lima terlalu apa? Terlalu jarang. Ya, terlalu jarang. Ya, terlalu jarang. Ternyata yang paling bagus adalah empat berdasarkan data kita. Makanya saya mengharapkan Bapak Ibu semakin banyak apa, mendapatkan responden akan semakin bagus. Nah, ini bisa diubah menjadi satu umpamanya. Kalau responden Bapak itu, Bapak Ibu, respondennya itu semakin banyak. Sehingga nanti apa tidak ada apa data yang kosong barangkali. Ya. Semakin banyak nanti akan kelihatan lebih bagus. Ya, karena datanya sekitar 266 ya. Saya coba di sini minimum minimum lift size-nya 4 saja. Nah, inilah hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Ya, hasilnya seperti ini. Jadi yang paling atas itu adalah atribut yang paling berpengaruh. Yang paling bawah yang menjadi label kita. Ya. Yang paling atas itu tergantung pada data kita bisa berubah, bisa usianya dulu di atas, bisa jenis kelaminnya. Tapi data kita ternyata ya atribut yang paling berpengaruh adalah karena alasannya orang berbelanja secara online berdasarkan penelitian kita ini, responden kita itu dimulai dari alasan belanja, bukan dari usianya, tapi dimulai dari dia belanja itu karena mencari harga yang lebih murah. Jadi ke sini saya cari yang karena tujuannya adalah yang paling sering menggunakan belanja online berarti cari yang lebih dari 30. Ternyata hanya satu di sini. Hanya satu daun. Hanya satu daun ya yang lebih dari 30. Seperti apa? Ya, seperti apa responden yang melakukan belanja lebih dari 30 kali yang paling sering. Ternyata orang yang mempertimbangkan bahwa belanja secara online itu punya harga yang lebih murah. Yang punya pertimbangan itu usia mereka berapa? Usia mereka antara 41 sampai 50 tahun. Bagaimana jenis kelaminnya? Jenis kelaminnya kebanyakan perempuan. Nah ini ya dikaji secara sosiologi
pas juga barangkali ya, ini maaf bagi ibu-ibu ya. Ternyata yang lebih sering sering belanja ya, lebih sering belanja ternyata kaum ibu-ibu ya. Itu ya. Jadi cari harga yang lebih murah, usianya 41 sampai 50, jenis kelaminnya perempuan. Itulah profiling dari apa orang-orang yang punya kecenderungan lebih sering belanja secara online. Dan ini bisa dimanfaatkan juga untuk politik dan lain sebagainya ya. Orang-orang yang memilih kita ya, kalau kita punya kandidat, orang-orang yang memilih kandidat kita itu orang seperti apa? Sama persis seperti ini. Atau orang-orang yang apa, kalau saya di dunia pendidikan, mahasiswa yang seperti apa yang cepat lulus, itu juga bisa seperti ini juga ya. Nanti lulusnya berapa tahun ya, masa studinya, nanti alasannya apa, atributnya itu nanti akan terurai seperti ini ya. Atribut yang lain bagaimana ya? Kalau lebih banyak pilihan produk itu tanpa mempertimbangkan atribut yang lain, kalau orang yang alasannya lebih banyak pilihan produk itu hanya berbelanja 1 sampai 10 kali aja, atau hemat waktu hanya 1 10 kali, atau yang pertimbangannya itu harga lebih murah tapi usianya 41 sampai 50 sama, tapi jenis kelaminnya laki-laki ya, itu berbelanjanya hanya 11 sampai 20 kali saja ya. 11 sampai 20 kali. Jadi berbeda. Tapi kalau usianya 31 sampai 40, belanjanya lebih jarang, 1 sampai 10 ya, 1 sampai 10. Ya inilah data kita ya, data kita hasilnya seperti ini. Saya kira demikian, nanti selamat mencoba dan apa kita bisa praktek ya. Mudah-mudahan kita bisa praktek dengan baik sehingga bisa dimanfaatkan tool ini dengan sebaik-baiknya ya, dengan sebaik-baiknya. Ya saya kira demikian ya. Nanti saya stop dulu recordingnya.